Kalau gue pribadi akhirnya gue memilih untuk nggak memperpanjang masalah itu ya karena gue udah capek sama drama, gue nggak mau drama-drama, nggak mau yang kayak minta buat diperjuangin atau gimana gitu kan, karena hubungannya kan udah ke orang tua ya Kak. Iya, 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 Dan betul. itu menurut gue berat sih Kak, kalau udah ke orang tua gitu, mau maksa segimanapun, ya kalau dianya juga ngikutin keinginan orang tuanya mau diapain lagi, ya kan? Iya, betul, betul. Selamat malam untuk kamu yang masih dalam perjalanan menuju kasur atau kamu yang sudah ada di atas kasur. Gue Dera dari podcast Teman Tidur dengan segudang cerita yang mengantarkan kamu ke dunia mimpi. Hai, balik lagi bareng gue Dera Firmansyah di podcast Teman Tidur tentunya. Yang dimana podcast Teman Tidur ini udah masuk ke season 8. Ini udah mau hampir 10 episode ya. Jadi mungkin buat lo yang baru join, yang baru nonton, yang baru dengar episode malam hari ini, selamat datang dan selamat bergabung. Kalau lo mau dengerin episode-episode sebelumnya boleh banget, itu udah ada hampir 500 episode. Jadi lo bisa scroll atau pilih-pilih, terserah sih. Atau lo mau ngikutin mulai dari episode hari ini juga gak apa-apa banget gitu. Dan buat lo yang udah sering dengerin podcast Teman Tidur, terima kasih banyak terima kasih. Karena dengan adanya lo, itu yang bikin podcast Teman Tidur bertahan sampai detik ini. Dan gue juga mau ngingetin buat lo yang baru join atau yang udah sering dengerin podcast Teman Tidur ini, kalau belum subscribe atau belum follow podcast Teman Tidur di Spotify, kalau subscribe untuk di YouTube, itu bisa di subscribe dulu atau di follow dulu ya. Dan nyalain notifikasinya, jadi biar ada episode baru tuh lo langsung dapat notifikasinya gitu. Oke, tanpa berlama-lama lagi, jadi malam hari ini gue bakal dengerin ceritanya secara langsung dari orang yang punya ceritanya. Nah, buat lo yang mau cerita juga boleh banget, lo bisa banget pantengin di sosial medianya podcast Teman Tidur atau di sosial medianya gue pribadi. Itu ada di Dera Firmansyah atau di podcast.temantidur. Ada di Instagram dan ada di TikToknya. Tapi better sih lo kalau untuk podcast Teman Tidur lo bisa langsung pantengin aja, stay tune di Instagramnya podcast Teman Tidur ya, yang nantinya juga pasti bakal dikolaborasiin postingannya sama si akun Dera Firmansyah ini. Dan ini gue dapatnya dari Instagram. Tapi kalau misalkan lo mau ngirimin ceritanya lewat website juga boleh banget. Lo bisa langsung kirim aja rekaman ceritanya atau tulisan ceritanya itu ke website Teman Tidur di www.temantidur.id. Gitu teman-teman. Oke, mungkin biar nggak terlalu malam, gue langsung telepon orangnya aja ya. Ini nama orangnya gue samarin jadi Nisa. Dan oh ya, Nisa ini punya cerita yang dimana dia tuh deket sama seseorang, ya bisa dibilang udah kayak sama-sama mau deket satu sama lain. Cuma kepentoknya di orang tua. Nah, jadi sebenarnya keterlibatan orang tua dalam sebuah hubungan itu baik ya. Tapi apa jadinya kalau misalkan orang tuanya tidak memberikan izin atau orang tuanya kurang setuju? Itu pasti bakal jadi apa ya? Ya sesuatu hal yang seru ya. Seseru apa mungkin kita bakal langsung dengerin langsung dari orang yang punya ceritanya kali ya. Halo, selamat malam. Selamat malam. Halo Nisa, suara gue kedengeran? Iya Kak, kedengeran. Oke, aman. Tapi kayaknya suara lo agak kurang besar sedikit sih. Kurang besar, kurang dekat kali ya? Nah, Oke, kedengeran? segini udah aman sih. Segini udah aman. Oke, iya iya, oke. Oke, kalau gitu. Nisa, nama Nisa udah kita sepakatin untuk disamarin ya. Nama asli lo bukan Nisa ya. Siap Kak. Oke. Nah, Nisa, tadi gue sempet ngasih tahu sedikit di awal. Jadi kurang lebihnya Iya, singkatnya itu hubungan lo tuh, jadi intinya lo menjalin hubungan sama seseorang, ya ibaratnya kayak lo suka dia suka dan lo sama dia tuh sama-sama pengen jalanin. Cuma masalahnya itu kepentok di orang tua. Iya gak sih? Kurang lebih kayak gitu gak betul sih? betul betul Kak. Oke, mungkin biar lebih enak, lo bisa langsung cerita aja dari awalnya gimana sampai akhirnya kayak gimana gitu kali ya. Monggo, Nisa. Oke, iya terima kasih ya Kak Dera atas kesempatannya. Jadi awalnya itu, kita
awalnya itu kita bukan kenalan ya, kita mulai berinteraksi lagi lewat Instagram. Nah, dia posisinya ada di Bandung dan gue ada di Jakarta. Kak, maaf, ini ada suara Tukang bakso. yang ganggu gini nggak apa-apa ya? Gak apa, gak apa-apa. Iya, Gak apa-apa jam segini tukang oke. bakso gila kelilingnya. Gokil, gokil. Iya, Anyway, for your info ya buat yang nggak apa-apa ya, nonton, Kak? malam ini nih sekarang jam setengah 11 dan di rumah Nisa tuh ada tukang bakso lewat gitu. Gokil sih tukang Iya, baksonya. sorry ya. Nggak apa-apa, santai-santai. Iya, Lanjut, lanjut, oke. Nis. Dilanjut lagi ya, Kak? Oke, iya. Oke. Nah, kita berinteraksi lewat Instagram. Kebetulan dia lagi ada di Bandung dan gue di Jakarta. Gue sama dia itu satu kampung halaman. Kita nih sama-sama anak perantauan gitu. Nah, di situ dia confess buat apa ya, kayak minta gue buat ada hubungan lah gitu kan. Nah, kebetulan gue dan dia itu sama-sama lagi kosong. Dia terakhir pacaran itu katanya 6 bulan yang lalu dan gue udah cukup lama dari tahun 2021 gitu kan. Oke. Nah, gue pikir juga, iya. Terus, Kenapa, Kak? enggak, terus tadinya gue punya cuma terus aja dulu. Oke, ya tadinya gue pikir ya karena usia kita udah cukup matang ya Kak, udah sama-sama 25, terus juga kita sama-sama lagi kosong, ini bakal berjalan lancar gitu loh Kak. Iya. Nah ternyata ada hambatannya nih. Singkat cerita dia pulang ke rumah, ke kampung halamannya, terus dia ketemu sama ibunya dan dia cerita kalau dia udah dekat dan lagi dekat sama orang baru gitu. Nah, respon ibunya nih bikin gue kaget gitu. Respon ibunya katanya sih kecewa dan nangis, sampai nangis juga. Karena nggak terima kalau dia udah deket sama orang baru. Orang Ibunya baru. ini, orang barunya itu gue gitu Oh Kak. ya, ya, oke. Oke. Iya, Mm-mm. nah ibunya ini tuh apa ya, mungkin sangat sayang banget sama si mantannya. Sampai anaknya deket sama orang lain, dia kecewa gitu Kak. Oh, oke. Sorry, gue potong. Lu deketnya sama dia tuh Mm. berapa lama ya kalau boleh tahu? Deketnya itu sebentar Kak, cuma 1 bulan. Nah rencananya tuh kita setelah dia pulang nih, setelah dia pulang ketemu ibunya, rencananya kita mau ketemuan gitu karena kan kita LDR nih dan belum pernah ketemu. Oh, belum pernah ketemu lagi selama Iya, beberapa belum tahun pernah ketemu terakhir lagi. ketemu SMA Selama berarti. beberapa tahun terakhir di SMA. Oke, dan dalam waktu 1 bulan lu berhasil untuk diluluhkan sama nih cowok. Bukan berhasil untuk diluluhkan sih, kayak apa ya, gue udah gimana ya Kak, Udah udah di capek untuk usia segini PDKT pengennya tuh ya? pengennya tuh mencoba yang kalau misalkan dia serius ya ayo gitu. Karena gue lihat Ah, dia memang anaknya baik, terus tipikal gue juga gitu dan anaknya tuh nggak yang bandel atau nggak yang bad boy atau yang gimana-gimana juga Kak. oke, oke, Tuh, oke, oke. Terus sampai akhirnya ya. si orang tuanya tuh kecewa lah ya pas dengar ada orang baru. Berarti sebelum mantan yang terakhirnya itu kali ya. Iya, betul. Nah, Oke. terus di situ gue kaget dan gue tanya ke dia, memangnya setelah kalian putus selama 6 bulan itu orang tua kamu nggak tahu gitu kan? Nah, dia bilang katanya tahu, cuma mungkin orang tuanya berekspektasi itu cuma putus biasa, maksudnya putus terus nyambung lagi terus nanti ya baik lagi gitu kan hubungannya. Ternyata enggak kan, ternyata dia berani buat eh, kenalin gue nih ke orang tuanya tuh Oh. Kak. Terus di situ ibunya mungkin baru bener-bener nyadar kali ya kalau wah anaknya udah ternyata beneran nih gitu, ternyata beneran memulai hubungan sama orang baru gitu, mau Hmm. memulai hubungan sama orang baru Oh, oke, oke, oke. Berarti selama 1 bulan itu tuh belum bener-bener ada komitmen ya, kayak cuma ya kalau mau serius ya ayo gitu. Tapi step awalnya tuh kayak dia memperkenalkan lo ke orang tuanya dulu gitu ya.
Iya, heeh. Oke, Iya oke, gitu oke. Kak. Soalnya gimana ya Kak, itu kan posisinya LDR juga. Gue juga kayak nggak bisa 100% percaya juga sih Kak, ya Iya, kan? iya, benar, benar, Nggak benar. bisa 100% percaya juga walaupun kita sebelumnya udah kenal, Iya, itu. iya, iya. Tapi sebelumnya, oh Gue gimana, sempat gimana? bilang ke dia kalau misalkan akan serius, ya kita jalanin prosesnya gitu dengan benar, kayak ya kita saling tahu kondisi masing-masing, terus kita juga harus kenal keluarga kita masing-masing, orang tua kamu kenal aku kenal kamu gitu, Kak. Maunya gue sih gitu. Oke, 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 oke. Mhm. Sorry, sebelum lu lanjut, gue pengen nanya juga sih, gue penasaran. Pas lo deket lagi, Kenapa? maksudnya ya bisa dibilang deket ya, deket lagi Heeh, setelah sekian lama lo nggak pernah ketemu kan? iya iya, betul. Terakhir di SMA berarti kan? Bener gak sih? Iya, terakhir di SMA. Nah, mungkin lo kan ada gambaran ya tentang pribadi dia atau dia di waktu SMA Mhm, kan? mhm. Lo ada ketakutan tersendiri gak sih ketika lo kan ketemunya setelah bertahun-tahun setelah masa itu lewat gitu? Lo ada Heeh, bener. ketakutan kayak, aduh ini orangnya masih sama kayak dulu nggak ya? Atau udah berubah atau gimana gitu? Ada ketakutan itu nggak sih? Atau lo nggak pernah mikir itu? Sempet ada sedikit, tapi karena selama selama PDKT itu obrolannya nyambung, terus juga kelihatannya dia meyakinkan banget nih gitu kan. Ya jadi ketutup gitu loh Kak, sama sama rasa, Pernah? rasa curiga itu gitu. Heeh, Iya, 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 iya. Oke, oke, oke. heeh. Berarti ya intinya lo ngalir gitu aja dengan perasaan nyaman lo itu ya ketika deket sama dia gitu. Jadi nggak terlalu Gitu, mempertimbangkan itulah ya. heeh. Dan pertimbangan lainnya juga, ya memang memang dia ini anaknya baik Kak, anaknya baik, terus kayak, sesimpel dia tuh nggak ngerokok, terus bukan anak yang bandel, bukan anak yang gimana-gimana lah, Kak, pokoknya tipe gue banget gitu. Jadi gue Iya, kayak iya. percaya, "Oh ini orang baik nih," gitu. Iya, pas lo ngomong kayak Heeh, gitu di waktu yang bersamaan gue tuh lagi megang rokok juga ternyata jadi kayak iya. agak gimana gitu. Oh, berarti gak baik gua. Oh, aduh. Gak. Oh, Kayak enggak kayak gitu, Kak. iya, iya, Enggak, nggak kan apa-apa, nggak apa-apa. orang kan beda-beda ya, Kak, Betul, betul, pandangannya betul. ya. Kalau gue pribadi, kalau gue bisa dekat sama cowok yang tidak perokok, mungkin gue akan lebih senang gitu. Betul, betul. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Santai, santai. Ini bercanda, bercanda. Santai gua. Oke, oke. Terus Iya gimana iya. tuh? Gimana tuh? Setelah Ah, akhirnya lo tahu posisi nyokapnya agak ya bisa dibilang berat hati untuk melihat anaknya beneran putus sama sama orang yang mungkin orang tuanya itu apa ya ngarep banget sama nih orang gitu. Terus gimana tuh? hmm. Itu, kalau gue pribadi akhirnya gue memilih untuk nggak memperpanjang masalah itu ya karena gue udah capek sama drama, gue nggak mau drama-drama, nggak mau yang kayak, minta buat diperjuangin atau gimana gitu kan, karena hubungannya kan udah ke orang tua ya, Kak. Ya, 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 Dan betul. itu menurut gue berat sih, Kak, kalau udah ke orang tua gitu, mau maksa segimanapun, ya kalau dianya juga ngikutin keinginan orang tuanya mau diapain lagi, ya kan? Iya, betul, betul, betul. Terus itu gue tahu mereka bener-bener balikan, Hah? awalnya iya, Balikan? mereka beneran balikan, Kak, beneran balikan. Oh, after lo ngomong Awalnya kayak gitu, terus mereka beneran balikan? iya iya iya. Nah, gue tahu dari, Instagram juga nih. Mereka tadinya nggak follow-follow-an, terus sekarang mereka follow-follow-an. Oh, Nah oke. iya, nggak cuma itu, Kak, nggak cuma itu. Gue tahu nih, case-nya si cewek ini karena si cewek ini juga masih satu SMA sama gue sama dia, Kak. Oh, ceweknya masih satu Jadi kan SMA. heeh, iya, gue tahulah lingkungan dia gitu. Oke. Terus si cowok yang dekat sama gue itu upload story upload story anak kecil. Nah, gue tahu itu anak kecil itu adiknya si cewek itu. Kok lo tahu sih? Jadi Temenan deket juga lo sama tahu ceweknya? tahu kan
ya tahu namanya satu SMA kan lingkupnya kecil Kak. Jadi ya gue cukup mengenal dia juga gitu. Oke. Bukan yang mengenal deket banget ya, cuman Tapi tahu gue aja tahu gitu. oh ini adiknya dia, ini ibunya, ini siapanya gitu, ini Oh. temennya gitu. Oke, 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 Mm-mm. oke. Terus. Iya dan ya di situ berarti dia kayak ibaratnya gimana ya? Kadang sosial media tuh sekarang ngebantu banget kali, ngebantu banget gitu ya Kak. Iya, Mungkin iya, dia iya. juga kayak, iya dia juga kayak mungkin ada ngasih kode, nih gue beneran balikan nih, gue lagi jalan sama mantan gue sama adiknya gitu. Oh, lu ngerasa kayak gitu ya? Dia coba untuk Kayaknya cari sih. kode, ngasih kode gitu ya. Heeh. Oke, oke. Terus. Terus ya udah Kak sampai sekarang nggak ada komunikasi lagi di antara kita. Oh, berarti udah tuh selesai. Cerita lo Udah sama dia selesai. berhenti. Oh, berarti ini Iya, baru banget kemarin-kemarin ya? betul Kak. Dan Oh, itu gue yang memutuskan sih Kak, gue bilang ke dia kalau ya udah kalau itu mau kamu, mendingan kita nggak usah ada hubungan apa-apa lagi gitu, nggak usah sok-sokan yang kayak nyapa lagi atau nanya kabar atau gimana, karena kalau gue Kak tipe yang kalau misalkan udah selesai ya udah gitu, nggak usah dilanjutin lagi. oke. Ini menarik nih. Nah kan lu sebenarnya bisa dibilang deketnya nggak terlalu lama juga, ya kan? Mm-mm, mm-mm. Terus lu tahu juga kondisinya nyokapnya tuh kayak lebih condong ke si cewek yang satunya gitu. Iya betul. Tapi apa hal yang bikin lo tuh kayak gitu kayak kecewa banget gitu? Kecewanya karena yang pertama kita belum belum mencoba benar-benar buat apa ya, buat ketemu, mengenal pribadi Satu lebih sama jauh lain satu ya? sama lain, Hmm. heeh, ya kan? Padahal tadinya kita pengennya bisa lebih jauh dari ini gitu. Terus yang kedua agak nyeselnya karena harus berakhirnya ya lewat chat sama by phone aja gitu kan. Tapi kan emang berawalnya juga lewat chat by phone juga gak sih? Iya, tapi kan berharapnya kita bakalan bisa ketemu Ketemu dulu dulu ya? gitu. Ternyata Oh. ada tragedi ini dan gak Hmm. sempat ketemu. Hmm. Terus udah berakhir gitu aja. Iya ya. Dari lo nya udah pengen coba untuk memperjuangkan ya ibaratnya ya udah jalan aja dulu. Lo udah pernah coba untuk obrolin itu sama si dia? Maksudnya jalanin dulunya gimana nih? Maksudnya kan lo tahu Sebelum kejadian itu atau setelah? sebelum kejadian bukan sebelum kejadian akhirnya cowok yang lo maksud balikan lagi sama mantannya. Lo ada bahasa itu nggak sih pas lo tahu nyokapnya tuh nggak terlalu suka gitu? Gue sempat nanya ke dia, gue nanyanya gimana kalau memang nantinya orang tua lu bener-bener mau nih lu balikan sama dia gitu dan lu bakal ambil sikap apa gitu kan. Terus kata dia ya nanti kamu tunggu ya jawabannya katanya gitu. Akhirnya dia kasih jawaban ya dia lebih milih perbaiki hubungan sama si mantannya itu daripada memulai memulai untuk mengenal gue lebih jauh gitu. Oh, berarti pas Gue lo menanyakan itu tuh lo tahu jawabannya tuh dari instastory-nya itu yang tadi lo ceritain. ah, bukan. Gue tanya itu dari telepon langsung. Oh iya, maksudnya pas lo tanya itu, terus dia bilang kan nanti ya tunggu kan gitu. Terus akhirnya dia Heeh, nggak ada heeh, kabar sama sekali, sampai akhirnya lo tahu dari instastory heeh. itu kan gitu. Enggak, sampai akhirnya dia ngabarin Oh, via chat ngabarin dan via chat. langsung gue telepon. Heeh. Bukan Ah. dari Instastory, via Oh, chat dan lewat telepon. dan di telepon itu dia bilang, Di telepon itu dia bilang ya dia mau memperbaiki hubungan sama mantannya itu dan dia mau nurutin apa kata ibunya. oke. Setelah dia memberikan pernyataan itu, seiring berjalannya waktu, ada tuh dia ngupload story yang Oh, jalan sama adiknya mantannya itu. oke, oke, oke. Gue baru ngudang nih. Iya, 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 iya. Waduh, agak ini ya, agak agak repot ya kalau urusannya sama orang tua ya.
Soalnya Iya. soalnya gini sih Nis, maksudnya kan gue cowok juga ya, maksudnya Mm-mm. gak tau ya ini buat cowok pada umumnya atau cuma gue sama cowok yang lo maksud doang. Tapi gue nggak tahu ya cowok yang Mm-mm. Mm-mm. diceritain sama lo ini, gue nggak tahu dia apa alasannya mengambil keputusan itu. Tapi yang jelas kalau dari gue, kalau gue ada di posisi itu sih, gue juga berat untuk mempertimbangkan ya. Maksudnya satu sisi gue sayang nyokap, tapi di satu sisi yang lain mungkin gue juga sayang sama orang yang gue sayang misalkan gitu. Tapi Mm-mm. eh ya alangkah lebih bijaknya mungkin ya, eh ya cowoknya mencoba untuk mengenalkan aja dulu gitu loh. Nanti perihal bakal maju atau enggak, ya gimana nanti. Soalnya kan nyokapnya juga belum bener-bener ketemu sama lo, maksudnya gitu. Tapi ya, Nah, itu kayak iya kan, itu yang bikin lo jadi kayak kesel ya. Maksudnya kenapa sih nggak dicoba dulu gitu ya? kenapa sih dia nggak coba jelasin ke ibunya gitu? Ibu kan belum kenal nih Ya, sama dia gitu kan, sama si orang baru ini. hmm, Apa nggak mau dicoba dulu? Apa nggak mau kenal dulu gitu? iya 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 Ya, iya tapi dia maunya kayak gitu ya, gue juga nggak bisa maksain. iya iya. Iya. Waduh, iya ya, oke. Agak pusing sih ini. Maksudnya agak bingung gitu harus gimana. Tapi ya, ya udahlah ya. Dia juga udah balikan lagi sama mantannya nggak sih? Iya. Dan Nah, secepat itu nggak sih Kak? Berarti kan memang iya, dari dianya iya juga betul. ada kemauan buat Iya balikan lagi. sama mantannya. Iya iya iya, iya lagi. Iya. Iya kan? Aduh, aduh. Oke 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 Nisa. Oke mungkin ini karena waktunya terbatas. Ini baterai baterai kamera gue juga tadi agak agak error gitu. Nah mungkin terakhir nih, Oke, oke. ada yang pengen lo sampein nggak buat orang yang lo maksud? Meskipun kita nggak pernah ada yang tahu ya cowok yang lo maksud itu siapa karena kita nggak nyebutin namanya dan nama lo juga udah disamarin. Buat cowok itu ya Kak. Ya, at least Mungkin bisa bikin ya, lo mungkin jadi ini aja, jadi lega lah gitu ibaratnya. mungkin gini aja sih ya. Kalau memang belum selesai sama masa lalunya, nggak usah coba-coba sama orang baru gitu. Udah itu aja sih Kak. Ah, oke itu pesan dari lo ya untuk nih orang ya. Atau mungkin untuk orang yang dengerin episode malam hari ini juga bisa kena sih itu. Untuk yang dengerin episode malam ini, ya hmm, apa ya, tetap mencoba yang terbaik ketika sedang menjalin hubungan dengan seseorang, tapi juga jangan terlalu menaruh ekspektasi yang lebih karena banyak kemungkinan yang bisa terjadi. Kemungkinan akan berhasil dan bahagia atau kemungkinan akan gagal dan sedih gitu. Oke, iya iya iya. Tapi yang jelas ya jangan jangan capek untuk nyoba, cuma jangan terlalu Betul. berharap lebih juga gitu kali ya. Lebih juga. Iya, betul Kak, betul betul. Oke oke, Nisa, wah thank you banget nih, lo udah mau berbagi ceritanya di podcast teman tidur. Oke Kak, terima kasih banyak juga udah dihubungin. Iya sama-sama. Dan ya terima kasih banyak juga saya udah bisa sharing cerita ini ke Kak Dira. Sama-sama. Gue yang terima kasih juga. Sehat-sehat buat lo. Tetap jaga kesehatan karena ini cuacanya anginnya lagi gede banget. Jadi pastikan lo kemana-mana pakai jaket ya karena takut masuk angin. Oke Kak. Daripada Oke. masuk mantan kan, mending masuk angin sih sebenarnya. Cuma Aduh, ya masuk angin juga nggak enak sih. Oke. aduh, aduh, aduh. Oke oke. Iya, Paling oke Nisa Kak. gitu aja ya. Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di lain kesempatan. Siap Kak. Oke. Thank you Kak Thank you atas Nisa. kesempatannya. Sama-sama. Iya, Bye-bye. bye. Oke, itu cerita dari Nisa ya. Menarik sih kalau buat gue ya. Kayak em, adanya orang tua dalam sebuah hubungan tuh kan ya bagus ya. Melibatkan orang tua dalam sebuah hubungan. Jadi kita bisa terbuka. Tapi mungkin ketika orang tuanya jadi kurang tertarik atau malah jadi kecewa karena orang yang ingin kita kenalkan gitu. Itu kan jadi kayak PR lagi sih. Cuma gue setuju sih sama Nisa. Ya kalau belum dicoba kita kan nggak pernah ada yang tahu hasilnya gitu. Dan ditambah lagi cowok yang dimaksud sama Nisa juga katanya nggak lama dari itu dia balikan lagi. Berarti kan bisa dibilang
ya emang dari cowoknya juga sebenarnya belum bener-bener pengen bisa lupa kali ya. Mungkin ya gue sih nganggepnya kayak gitu. Karena kalaupun gue sayang nyokap dan gue udah gak bisa sama mantan gue, biasanya gue selalu menjelaskan kayak ya nggak bisa karena bla 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 gitu. Meskipun nyokap tuh kan ya mungkin karena faktor waktu itu ya, umur gue yang sebenarnya nggak tua-tua banget, tapi kakak-kakak gue tuh biasanya di umur segituan udah pada merit, atau mungkin nyokap juga udah makin tua pengen cepet-cepet lihat anaknya merit gitu. Tapi gue mencoba untuk memberi tahu kalau misalkan ya kalau udah putus ya udah gitu. Karena gue juga termasuk orang yang kayaknya lumayan enggak ya untuk balikan sama mantan di akhir-akhir. Meskipun kalau zaman-zaman kuliah ya mungkin masih ada lah kayak, duh kayaknya seru ya balikan lagi gitu. Karena pas nyari-nyari belum ada yang eh, apa ya, mirip-mirip atau bisa ngegantiin posisi dia gitu. Ya itu zaman-zaman pada saat itulah yang ya mungkin lo juga pernah ngerasain itu ya. Oke, mungkin itu cerita Nisa. Semoga lo bisa ngambil beberapa part yang mungkin lo sekarang lagi PDKT sama seseorang, jadi bisa lebih berhati-hati lagi untuk menaruh ekspektasi, karena kemungkinan itu akan jadi banyak. Kita nggak pernah tahu, meskipun ya lo udah deket sama dia lumayan lama, lebih dari kedekatannya Nisa sama orang yang dimaksud, bisa jadi tetap ada hal-hal yang nggak pernah lo prediksiin sebelumnya gitu. Jadi ya menaruh ekspektasi sewajarnya aja, dan jangan pernah capek atau apa ya, kayak trauma untuk ngebuka hati lo sama orang baru gitu. Oke, mungkin itu aja untuk episode malam hari ini, karena baterai gue juga udah mau habis nih kayaknya. Dan gue mau ngingetin juga buat lo yang mau cerita, itu bisa banget lo pantengin di Instagramnya Podcast Teman Tidur, di podcast.temantidur. Dan buat lo yang mau cerita langsung aja gitu, nggak mau mantengin di Instagram juga nggak apa-apa, lo bisa langsung kirim ceritanya ke website Teman Tidur. Itu di www.temantidur.id. Di situ juga lo bisa langsung kirim rekaman suaranya, nanti lo tinggal attachment aja di situ, nanti tinggal upload gitu. Barangkali lo capek kan ngetik-ngetik kayak gitu. Dan sekali lagi gue mau ngingetin, kalau lo belum subscribe atau belum follow podcast Teman Tidur, itu bantu follow ya sama subscribe. Dan yang pasti, yang jelas, yang harus aktifin juga notifikasinya biar lo gak ketinggalan dari setiap episode barunya di podcast Teman Tidur gitu. Mungkin ini saatnya gue Dera pamit. Gue Dera dari podcast Teman Tidur dengan segudang cerita yang mengantarkan kamu ke dunia mimpi. Good night.